yang ditunggu-tunggu udah datang nih. Waktunya kita narik jaringnya, Mas. Tarik, Mas. Gabus lagi. Ini bakar ikan sambil keringin baju. Tadi bajunya basah, sekarang udah kering ya? Ya. Aromanya tuh bikin perut makin keroncongan. Wes, langsung kita makan aja ya. Ini nih momen yang paling ditunggu sama anak-anak. Waktu perahunya lewat, ada ombak tuh. Ombak. Wah. Terus. Kita nyamet ya. Aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alamnya sangat beragam. Di Gandrung Mangut, Cilacap, Jawa Tengah, ada kegiatan seru dari masyarakatnya dalam mencari ikan. Saat pergantian musim seperti sekarang ini, jumlah ikan di Sungai Ciaur itu melimpah. Dan ini kesempatan yang bagus untuk saya mengikuti kegiatan warganya cari ikan dengan cara diapong. Sebagian Sungai Ciaur saat ini ditumbuhi enceng gondok dan rumput. Dan saat seperti inilah, banyak ikan yang menjadikan rumput dan enceng gondok sebagai rumpon. Jadi fungsi jaringnya ini tuh untuk merangkap ikan. Dipagerin, muter gitu. Jadi nanti waktu rumputnya udah bersih, ikannya nggak lari kemana-mana. Beberapa orang turun ke sungai terlebih dahulu guna mencari jalur untuk pemasangan jaring apongnya. Jaring apong sudah terpasang dan saatnya saya ikut turun. Ini tuh rumputnya tuh tebel banget. Bisa berdiri di rumput sini ya Pak ya? Padahal ini kedalamannya tuh kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Jadi panjang jaringnya ini kurang lebih 30 meter dan lebarnya tuh 3 meter. Panjang ya Pak, makanya kita harus kerjainnya rame-rame, kalau sendiri mana bisa. Mari Pak. Jadi ketika jaringnya udah selesai dikelilingin, terus kita bersihin rumputnya dan baru mulai udah dapet ikan. Ini mudah-mudahan jadi awal yang bagus. Iya, Mudah-mudahan kita dapet ikan yang banyak. Banyak sekali. Iya. Ini ikan apa? Ini ikan melem. Melem, betul. Jaring apong udah melingkar termasuk dari bawah dan ikan pun sudah mulai terjebak. Banyaknya ikan yang terjebak hingga menabrak tubuh saya. Bahkan tak jarang terinjak oleh kaki saya. Di kaki ada buku. Betul. Kayaknya buku. Diam. Wah. Buku apa ular ya? Diam kok. Petik. Tapi nanti dulu. Gabus lagi. Rezeki nggak kemana-mana, pasti dapat. Wah, Pak. Ada iwakik ya Pak. Bulan seperti inilah sebelum masuk musim kemarau adalah waktu yang tepat untuk mencari ikan dengan jaring apong seperti ini. Ikannya udah terperangkap. Sekarang waktu yang ditunggu-tunggu udah datang nih. Waktunya kita narik jaringnya Mas. Tarik Mas. Wah. Iya. Tarik Mas. Kita mulai mengambil ikan dari yang paling ujung terlebih dahulu. Dan benar saja, banyak ikan yang sudah terperangkap. Ini dapat banyak ya. Ini baru bagian yang sebelah sini loh. Ini jaringnya masih panjang ke sana tuh. Ini satu bagiannya udah dapat segini. Ini ikannya macam-macam ya. Dan harus hati-hati karena ada ikan caung, ada patilnya. Satu, dua, tiga, goyang!
harus digoyang-goyang biar pada keluar lumpurnya. Kita mau tangkepin ikan-ikannya. Ikan gabus, mujair, betok, caung, dan sapu-sapu adalah yang paling banyak kita tangkap. Ikan gabus dan mujair menjadi favorit warga. Selain rasanya yang enak dan memiliki nilai gizi tinggi, harga jualnya pun juga tinggi. Aduh, kalau nggak hati-hati ikan bulbul sukanya lompat. Oh, 2, 3. Pak, ketinggalan ikannya 1. Aduh, karena ikannya lompat-lompat di bawah, susah kita nangkapnya daripada nanti. Ini kita pilih di atas aja ya, Pak. Nah, tapi terlabung dari sini. Dari sini. Nah, mantap. Tuh, mantap kan? Ikan cair. Dan inilah hasil yang kita dapatkan hari ini. Wih, kalau kekompakan dan kerjasama masih terjaga dengan baik, maka hasilnya juga baik, melimpah. Aduh, Ikan mujair. yang dari tadi lompat-lompat terus nih. Yuk kita olah, ikuti jejak saya, jejak petualang. petualang. Capek setelah menjaring ikan, saatnya kita mengolah ikannya bersama-sama. Wah, ngawur ikan ini wes, ngajak iya. Kegedean iki. Tuh yang di belakang pada gapetin ikan, saya sama Pak Tuslim bikin bumbu sambal cobek. Sambal cobek. Iya, bahannya cuma sederhana aja, cuma pakai cabai, bawang putih sama kencur. Tapi jangan salah, rasanya pasti Enak sekali. Udah selesai, Mas. Ikannya udah digapit, udah kayak wayang nih ya. Ini bakar ikan sambil keringin baju. Tadi bajunya basah, sekarang udah kering ya. Udah. Tak perlu menunggu waktu lama, ikan sudah matang. Langsung diangkat yang udah mateng. Iya. Iya. Aromanya tuh bikin perut makin keroncongan. Wes, langsung kita makan aja ya. Ikan segar yang dibakar dan sambal cobek sangat menggugah selera. Saatnya kita santap. Pedes banget sambelnya. Tapi sambelnya seger banget. Mungkin karena kencurnya juga lumayan banyak tadi saya ngasihnya. Terus daging ikannya ini gurih banget. Mantep. Ikan gabus sangat baik buat kesehatan. Kandungan protein dan gizinya bahkan lebih banyak dari salmon. Manfaat yang paling utama dalam ikan gabus ini adalah cepat menyembuhkan luka. Sementara ikan mujair juga memiliki kandungan gizi dan omega 3 yang tinggi. Gak cuman rasa ikannya aja yang kita nikmatin, tapi kebersamaannya juga kita nikmatin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Entok itu kalau diolah kayaknya enak banget. Dan di sini tuh ada kuliner unik namanya ublek-ublek seruan entok. Sekarang kita mau ublek-ublek lembarannya dulu. Setiap daerah mempunyai kulinernya yang khas. Masih di Gandrung Mangu Cilacap, saya akan mengeksplor kuliner uniknya. Sebelum menikmati kulinernya, saya harus menangkap bahan dasarnya terlebih dahulu, yaitu mentok. Susah nggak, Mas? Tuh, yang punya aja kesusahan apalagi saya. Mengejar mentok di lumpur menjadi tantangan tersendiri buat saya. Susah, namun seru. Aduh, istirahat bentar.
Jadi memang entok itu suka banget di sini karena memang ini kandang umbarannya. Selain di sawah, mereka tuh suka berenang di sungai, di danau. Makanya entoknya sehat-sehat. Kalau entoknya sehat, kita juga yang menikmati. Mentok ini termasuk jenis unggas. Meski memiliki sayap, namun mentok tidak dapat terbang jauh. Mantap nih Mas Alif nih. Mantap banget itu. Mantap banget. Tapi kalau ukurannya segini kayaknya kurang Mas. Kalau cuma satu. Harus 2. Harus 2. Ya wes kita kejar lagi yuk. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Jadi memang sebagian besar masyarakat di sini tuh pelihara entok untuk dimanfaatin dagingnya atau telurnya. Ya Mas Alif. Dapat satu. Mentok tak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan. Tekstur dagingnya yang enak bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam makanan. Sebenarnya entoknya ada banyak, tapi yang mau kita ambil yang ini nih, yang ukurannya tuh segini nih. Udah, kita olah yuk Mas Alif. Siap. Oke, kita olah yuk. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daging mentok untuk dikonsumsi memang tidak sepopuler unggas lainnya. Namun ada bagian dari mentok yang bisa dibikin kuliner yang berbeda, yakni jeroannya. Hati, ampla, dan usus ini akan kita masak ublek-ublek jeroan mentok. Jeroan mentok yang berminyak mempunyai cita rasa tersendiri saat dimasak. Kecil-kecil segini, Wak? Ya. Oke. Tadi entoknya udah kita ublek-ublek, sekarang jeroannya juga kita ublek-ublek. Kita cuma pakai rempelo ati sama usus. Udah itu aja ya, Wak ya? Cukup. Terus diublek-ublek sama nasi. Ini pakai nasi supaya minyaknya itu meresap ke nasinya. Bumbu-bumbu yang kita gunakan pun cukup sederhana. Bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, ketumbar, dan cabai. Bumbu-bumbu dihaluskan terlebih dahulu. Setelah bumbu halus, kemudian dicampurkan dengan nasi dan jeroan mentoknya. Ini nih proses yang paling ditunggu-tunggu, ngublek-ngublek nasi sama jeroannya. Selesai diaduk jadi satu, nasi dan jeroan mentoknya kemudian dibungkus dengan daun pisang. Yuk, oke, udah siap dipanggang. Yuk. Bungkusan nasi dan jeroan mentok yang sudah dicampur ini kemudian dipanggang dengan menggunakan api yang sedang. Wah, agak gosong ya, Wak ya. Tapi dalamnya gosong nggak? Daunnya. Oh, daunnya aja yang gosong. Aroma wangi rempah dari panggangan jeroan mentok dan nasi ini sudah tercium. Itu tandanya sudah matang. Oke, udah matang ya? Taunya matang dari mana? Dari gosongnya. Enggak, ini kita udah nungguin kurang lebih 30 menit. Lumayan lama, udah sampai kelaparan ini. Ih, aroma daun pisangnya nih khas banget. Ini yang bikin makanan tuh jadi lebih gurih, lebih nikmat. Dari penampilan luar seperti nasi bakar, saatnya kita coba rasa dalamnya. Yuk, makan, Bu. Kok gini rasanya, Bu? Kok enak? Enak. Enak kok, enak. Ini tuh kayak arem-arem. Biasanya tuh saya makannya jeroan ayam. Kalau ini jeroan entok nih baru sekali ini. Cuman lebih enak ini, ternyata lebih gurih. Gurih. Teksturnya juga masih kenyal-kenyal banget. Ini tuh pengalaman baru untuk saya dan saya juga dapat pelajaran baru di sini. Di luar dugaan loh, ternyata rasanya tuh enak banget. Perut udah kenyang, sekarang saya juga udah siap untuk melanjutkan petualangan selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
hanya mengeksplor aktivitas masyarakatnya. Bersama anak-anak di Cilacap, Jawa Tengah, saya akan menikmati keseruan bersama mereka. Siap? Siap! Anak-anak di Sungai Cawilayan ini kalau matahari lagi terik, biasanya mereka suka main air, tapi mereka punya cara seru untuk main air, yaitu dengan cara balap daun. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Balap batang nipah atau biasa disebut dengan balap daun sering dilakukan anak-anak di sekitar Sungai Cawilayan, Gandrung Mangu, Cilacap dalam mengisi waktu bermainnya. Alatnya cukup sederhana, hanya dibutuhkan 3 batang nipah kemudian disusun sejajar. Batang pohon nipah yang sudah disusun kemudian dinaiki dan didayung menggunakan tangan. Ini balapan cuma pakai alat yang sederhana, yaitu batang pohon daun. Tapi anak-anak seneng banget tuh. Wow! Ternyata susah banget. Ini sebenarnya itu gerakannya cuma kayak gerakan berenang, tapi kalau dipraktekin pakai getek ini tuh ternyata nggak gampang. Sungai Cawilayan termasuk ke dalam Sungai Pasang Surut, dan saat mendayung melawan arus dibutuhkan tenaga yang ekstra. Aduh, ketinggalan. Tuh mereka ada pada di depan tuh. Ini susah karena kita ngelawan arus. Tapi kalau anak-anak sini udah kesehariannya kayak gini, jadi mereka gampang-gampang aja. Selain menjadi area untuk bermain, bagi anak-anak yang masih kecil, mereka juga menjadikannya untuk belajar berenang. Dan tentunya kedalaman airnya masih aman untuk anak-anak, yakni sekitar 1 meter. Jadi satu getek itu ada yang sendiri, ada yang boncengan. Kalau anak kecil biasanya boncengan, tapi kalau yang dewasa, yang udah agak besar, naiknya sendiri. Karena kalau misalnya boncengan nanti tenggelam. Ini nih momen yang paling ditunggu sama anak-anak. Waktu perahunya lewat, ada ombak tuh. Wuh, ombak. Wah. Terus. Ternyata balap daun ini bikin capek juga ya. Kesel ya, Met ya? Kesel. Dah, siapin tenaga lagi ya. Siap ya, siapin tenaga ya. Menikmati alam bisa dilakukan dengan cara yang bijak, memanfaatkan yang ada di sekitar dengan tidak merusaknya. Permainan tradisional seperti ini tetap perlu dilestarikan agar tak lekang oleh zaman. 1, 2, 3. Ternyata bahagia itu sederhana banget. Kita cuma berenang pakai batang pohon nipah, tapi bahagianya luar biasa tuh anak-anak tuh. Bunga orang, bunga. Segara anakan di Kaung Nganten, Cilacap menjadi petualangan saya berikutnya. Daerah pesisir yang banyak ditumbuhi bakau dan nipah ini menjadi sumber mata pencaharian bagi warga sekitar. Nih, saya udah bawa umpan dan juga udah bawa wadong 1 perahu. Kita mau cari kepiting. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kepiting merupakan salah satu hewan yang banyak diburu. Selain enak, juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nih, kita udah sampai di lokasinya, tapi sebelum wadongnya diturunin kita harus pasang umpan dulu. Umpannya pakai ini nih, ikan caung. Ini ikan caung yang udah dikeringin pakai garam. Ini kenapa sih Pak dikeringin? Ya kalau nggak dikeringin kan bau, dimakan penyawak. Oh, penyawak juga suka ini. Suka. Biawak ternyata juga suka. Wadong adalah alat tangkap sejenis bubu yang terbuat dari bambu sehingga ramah lingkungan. Dalam sehari sekitar 20 wadong dipasang.
Nih, kita pasang wadongnya tuh di sini, tempatnya yang rimbun karena kepiting suka tempat yang rimbun, yang ada akar-akarnya gini, terus ada daun-daunnya. Bener ya di sini? Iya, bener. Oke. Terus harus ditutup pakai ini ya, Pak? Ditutup. Ini kenapa? Umpannya biar nggak kelihatan, kan muter-muter terus kepitingnya. Oh, Nggak masuk-masuk. nggak masuk-masuk. Jadi Iya. kalau kayak gini Kalau kayak gini langsung masuk. langsung masuk ya. Nih, pasang wadongnya ini jaraknya bebas. Mau Bebas, deketan boleh, mau jauhan boleh. Pokoknya kalau rezeki nggak kemana. Kalaupun dapat pasti dapat ya, Pak ya. Dapat. Bisa sehari tuh bisa keisi semua ya. Bisa. Ah, Saat air pasang seperti inilah kepiting mencari makan. Kepiting akan keluar dari sarangnya. Wadong seperti ini adalah alat tangkap yang bersifat pasif. Wadong akan ditinggal setelah dipasang dan akan diambil keesokan harinya. ya, wadongnya udah dipasang semuanya. Sekarang kita mau ambil wadong yang udah dipasang dari kemarin. Mudah-mudahan kita dapat kepiting yang banyak. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Air sudah mulai surut dan saatnya saya dan Pak Narko memeriksa wadong yang dipasang sehari sebelumnya. Dapat nggak Pak ini Pak? Mana? Oh iya, udah masuk perangkap kamu. Wih, ada 2 ya Pak? Iya, ada 2 itu. Oh biasanya bisa masuk 2 gitu Pak. Paling banyak berapa? Iya, kadang ada 6, 7. 6 masuk semua Pak? Iya. Oke, ini jenis kelaminnya jantan karena capitnya yang satu besar, yang satu kecil, terus ininya tuh lebih panjang nih. Motifnya yang di bawah perutnya ya Pak ya? Nih panjang. Ada yang betina nggak sih Pak? Yang Apa satunya? ini? Oh satunya betina. Pas banget. Nah kalau yang ini betina tuh motifnya aja beda. Motif di bawah perutnya tuh beda tuh. Kalau yang jantan lebih panjang, kalau betina lebih lebar. Capitnya juga beda. Nah kalau yang jantan capitnya besar, yang betina kecil. Wadong berikutnya kita ambil dan kembali mendapatkan hasil. Oh iya, ini gede banget loh Pak. Yang ini gede loh Pak. Ada isinya juga itu? Ada ini. Ada Emang ya kalau lagi beruntung wadongnya tuh bisa isi semua. Kita tadi bahkan dapat ada satu wadong ini isinya 2. Ini satu tapi gede tuh. Capitnya tuh dia berusaha mau nyerang terus tuh. Ini beda jenis ya Pak ya? Beda ini beda. Yang ini apa Pak jenisnya? Merah. Oh kepiting merah. Kalau yang ini? Merah, ini kepiting hijau. Kepiting Jerujuk, hijau, iya. jeruju. Oh jadi kalau orang sini sebutnya kepiting Namanya jeruju. jerujuk. Bedanya nih Ini di ada kakinya tuh ada total-totalnya. total-totalnya. Kalau yang Kalau ini merah kan nggak ada hitam semua. hitam semua Nah, tapi capitnya warnanya merah. merah tuh. Enak yang mana Pak? Ya sama lah. Enak kepitingnya semua sama. ya. Cuman kadang-kadang kan dagingnya kan kenyal yang ini. Segara anakan masih menyimpan banyak keanekaragaman hayatinya dan bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Namun dalam memanfaatkannya tentulah harus bijak, sehingga tidak musnah dan bisa selalu diambil manfaatnya. Oh iya ada ya Pak ya. Emang kepiting di sini masih banyak banget. Ya Pak sini Pak dikeluarin Pak. Capitnya. Aduh. Dua-dua kakinya. Dua-dua gini ya Pak? Bener gini kan? Iya satu lagi nih. Oh ini juga? Iya satu lagi. Satu lagi gini? Ya kayak Aduh, gitu. aduh, Yang aduh. sebelah sana satu lagi. Ya 3 nggak apa-apa. Gini ya? Iya. Ini cara megangnya harus bener. Kalau nggak bener, Digigit. habislah tangan saya ntar dicapit. Ya, yuk Pak. Oke, emang rezeki ya. Seharian berburu kepiting, saatnya saya dan Pak Narko menikmati hewan buruan yang sudah kita dapatkan. Pedas banget ini ya Pak. Kepiting yang udah kita dapetin mau kita olah jadi asam manis kuah pedas.
Apalagi masaknya di atas perahu nih. Enak banget ya Pak, asik ya. Saya mempersiapkan bumbunya terlebih dahulu, sementara Pak Narko membuat tungku dan apinya. Bumbu yang diperlukan untuk membuat kepiting asam manis kuah pedas adalah bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, dan tak lupa cabai. Biasanya habis dapat kepiting ini langsung dimasak di sini ya Pak ya. Asik banget nih jadi Pak Narko. Habis dapat kepiting langsung dimasak di atas perahu. Tungkunya pakai lumpur ya Pak. Sebelum ditumis, bumbu-bumbu dihaluskan terlebih dahulu. Udah panas Pak minyaknya? Oke, cemplungin ya Pak. Setelah bumbu ditumis, waktunya memasukkan kepitingnya. Aromanya. Kalau bumbunya udah matang, kepitingnya kita masukin biar kepitingnya renang di bumbunya ya Pak ya. Enaknya kalau masak kepiting tuh gini nih. Begitu dicemplungin, warnanya tuh langsung berubah. Tapi ini belum matang. Bentar lagi ya Pak. Sabar ya Pak. Udah lapar apa Pak? Belum lah. Asa. Ngelamboni lah Rika. Udah mateng nih Pak. Nih kepitingnya udah mateng, waktunya kita santap kepitingnya. Ayo Pak, yuk. Yuk Pak, makan-makan. Aduh, warnanya tuh menggoda banget. Wah. Dagingnya tebel banget nih Pak. Tuh dagingnya tebel banget. Rasanya tuh pedes banget dan dagingnya tuh manis karena ini baru diambil makanya masih seger ya Pak ya. Enak ya Pak? Enak. Bumbunya pas? Pas. Kepiting memiliki nilai protein yang tinggi. Selain itu, kandungan vitamin B dan E-nya juga tinggi. Namun kepiting memiliki tingkat kolesterol yang tinggi, sehingga dikonsumsinya jangan berlebihan. Enak banget ya Pak ya. Petualangan saya kali ini luar biasa. Makan kepiting hasil tangkapan sendiri sambil menikmati sunset di Segara Anakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur Via Ferata Gunung Jimat ini bukan hanya jalur vertikal, tapi ada juga jalur horizontal, bahkan ada juga jembatan. Baik jalur vertikal maupun horizontal, pastinya kekuatan kaki dan juga tangan sangatlah krusial. Nah, di depan ini sudah ada jembatan one line, walaupun horizontal tetap karabiner harus terpasang di kedua tali. Kita cari-cari. Dani! Jadi emang gampang-gampang susah ya Pak untuk dapatnya. Wah, saya beruntung sekali nih bisa nyoba kerang stripping dan kerang darah fresh langsung dari laut.